Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang lembaga sosial, materi IPS kelas 7. Baik, untuk membuka kesempatan pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Faktor terbentuknya lembaga sosial. Yang pertama, terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan hidup bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial, tidak mampu untuk hidup sendiri, mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Pada dasarnya, manusia tidak mampu untuk hidup sendiri. Kemudian, berbagai kebutuhan manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya itu. Misalnya, kebutuhan manusia akan mata pencaharian, melahirkan lembaga-lembaga sosial seperti industri, koperasi, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya, manusia yang dikenal sebagai makhluk ekonomi, Homo economicus, memiliki berbagai macam kebutuhan sehingga membutuhkan wadah untuk memenuhi kebutuhan itu, yakni dengan lembaga sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri dasar untuk berinteraksi, maka diperlukan norma untuk mengatur kehidupan dalam sehari-harinya. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk selalu berinteraksi. Manusia sebagai makhluk ekonomi memiliki berbagai macam kebutuhan, sehingga kemudian terbentuklah norma dan norma dalam masyarakat untuk mengatur manusia sehari-hari. Kemudian dibentuklah lembaga sosial yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia dalam berinteraksi. Interaksi yang dilakukan oleh manusia diperlukan aturan supaya terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Aturan tersebut nantinya akan membentuk nilai dan norma secara langsung maupun tidak langsung. Sekumpulan norma dari interaksi manusia yang mengalami proses panjang akan membentuk lembaga sosial. Selanjutnya, syarat-syarat lembaga sosial mempunyai seperangkat norma. Sebagian besar masyarakat menerima norma tersebut. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Selanjutnya, pengertian dan tujuan norma. Norma ialah tingkah laku yang diterima atau diperlakukan dalam keadaan tertentu. Norma mencerminkan aturan permainan atau dengan kata lain menentukan patokan bertingkah laku dan untuk menilai perbuatan. Adanya norma bertujuan untuk mengatur supaya hubungan manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana dengan yang diharapkan. Selanjutnya, tingkatan norma dalam masyarakat. Yang pertama adalah cara atau usage. Norma yang menunjuk kepada suatu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Contohnya, seorang membuang sampah. Jika ada seorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan hal yang tidak sesuai. Kemudian seorang yang berpakaian kurang pantas, maka hanya akan ditegur saja. Selanjutnya yang kedua, kebiasaan atau folkways. Norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya. Kemudian kebiasaan mendahulukan orang yang lebih lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar, maka hukuman sanksi berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Selanjutnya, tata kelakuan atau mores. Kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Contohnya, jika peserta didik melanggar tata tertib sekolah, maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Seseorang pekerja yang melanggar tata tertib instansinya, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, adat istiadat atau custom. Tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Contohnya, misalnya di suku Badui, jika ada yang melanggar aturan, maka akan dikeluarkan dari suku tersebut dan menjadi bagian dari suku Badui.
Baduy Dalam, kemudian upacara adat penjemputan pengantin pria dalam perkawinan. Selanjutnya pengertian nilai. Nilai adalah suatu yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Nilai dibangun oleh masyarakat, oleh karena itu sifatnya kontekstual dengan masyarakat. Contohnya, orang yang menolong orang lain adalah perbuatan bernilai baik dan orang yang mencuri adalah perbuatan yang bernilai buruk. Hubungan lembaga sosial dengan nilai dan norma. Lembaga sosial lahir berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat. Untuk mewujudkan nilai sosial, maka masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Lembaga sosial terbentuk dari nilai, norma adat istiadat, tata kelakuan, dan unsur budaya lainnya yang hidup di dalam masyarakat. Nilai dan norma yang baru setelah dikenal, diakui, dan dihargai oleh masyarakat akan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Proses tersebut akan terus berlanjut ke nilai dan norma sosial diserap oleh masyarakat mendarah daging. Setelah itu, lama-kelamaan semua norma yang terdapat di suatu norma dalam masyarakat yang berkaitan dengan pengaturan terhadap suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat akan berkembang menjadi suatu lembaga sosial. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu yang dapat mengatur perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut adalah lembaga sosial. Baik, untuk penjelasan pengertian lembaga sosial cukup sekian. Insya Allah untuk jenis-jenis lembaga sosial nanti akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Like dan subscribe channel saya supaya kemudian kedepannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi